I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Fabio Quartararo berharap potensi Marc Marquez kembali dapat membantunya untuk menghancurkan rencana Ducati merebut gelar juara dunia MotoGP 2022. Jumat, tanggal 2 September tahun 2022, kemarin, Honda mengumumkan bahwa Marquez bakal hadir di Misano dengan tujuan mengendarai lagi Honda RC213V dalam tes resmi kelas Premier selama 2 hari pekan depan. Jika lolos pemeriksaan medis, maka tes Misano menandai kali pertama Marquez menggeber motor MotoGP sejak kali terakhir ambil bagian pada perlombaan Grand Prix Italia di Mugello akhir Mei lalu. Marquez juga tak menampik keinginan untuk balapan lagi musim ini. Hal itu pun merupakan harapan Quartararo, lantaran akan menambah variabel yang dapat membantunya dalam upaya merengkuh titel kejuaraan dunia. Saya harap dia bisa segera bertarung dan mencoba untuk menghancurkan sedikit rencana motor merah, ucap Quartararo mengomentari peluang kembalinya Marquez. Tapi saya merasa senang dia kembali. Pastinya dia mendapat masukan positif tentang kondisi bahunya dari tes. Marquez merampungkan uji coba motor di Aragon dengan Honda CBR 600RR minggu lalu, jadi dia ada di sini. Dia akan berada di sini selama 2 hari dan dia akan memiliki gagasan yang jelas tentang potensinya untuk balapan di masa depan. Menghadapi lomba di Misano, Quartararo boleh dibilang dalam posisi diuntungkan, sebab, salah satu rivalnya, Francesco Pecco Bagnaia diganjar penalti 3 grid setelah mengganggu laju Alex Marquez saat sesi FP1. Berada di urutan kelima berdasarkan hasil gabungan, El Diablo mendesak agar Yamaha harus menggunakan keuntungan sebaik mungkin, tentunya demi menghentikan upaya Bagnaia yang berhasrat memangkas selisih 44 poin. Tentu saja, kami harus menggunakannya kesempatan, kata Quartararo. Kami harus menggunakannya karena pada akhirnya, kami harus mengambil manfaat dari semuanya. Tentu saja, ini memalukan baginya, tetapi hal yang baik bagi kami. Jadi, kita perlu mengambil keuntungan dari ini dan mencoba melakukan yang terbaik dari itu. Bicara soal kinerja dalam MotoGP San Marino sejauh ini, Quartararo mengaku puas atas kecepatan Izer M1. Namun, time attack yang dilakukannya saat FP2 tidak sesuai ekspektasinya. Pembalap Yamaha itu mengatakan bahwa ban depan yang dipakainya tak siap bagi dirinya untuk melakukan flying lap. Itu cukup baik, tuturnya. Sayang sekali untuk lap cepat ketika time attack. Saya tidak melakukan kesalahan, tapi ban kami belum siap. Untuk itu saya tidak bisa membuat peningkatan besar, tetapi saya cukup senang dengan level daya cengkeram. Dengan 15 atau 16 lap memakai ban ini, saya bisa mencetak waktu yang sama sebagai time attack menggunakan ban medium. Jadi, saya merasa cukup baik. Sementara itu, Enea Bastianini membukukan waktu lap terbaik, 1 menit 32,295 detik. Itu hanya lebih baik 0,036 detik atas Maverick Vinales dan 0,124 detik di depan Alex Espargaro. Sementara pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo menyelesaikan latihan bebas keempat, FP4, di urutan keempat, ia tepat berada di depan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team. FP4 atau latihan bebas terakhir dimanfaatkan oleh para pembalap untuk mencari tahu race mereka sebelum menjalani kualifikasi. Karena itu, sesi yang berlangsung 30 menit itu intens sejak awal. Marco Bezzecchi memimpin 1 menit 34,701 detik di awal sesi. Tetapi tak lama berselang Fabio Quartararo melesat dengan catatan baik, sedangkan Francesco Bagnaia berada di P3. Torehan Quartararo sempat berhasil dipatahkan Luca Marini, namun El Diablo mampu balik memimpin setelah jadi yang pertama menembus di bawah 1 menit 33 detik. Sementara itu, Jack Miller melebar ke gravel di tikungan 13. Rider Ducati tersebut masih bisa menjaga keseimbangan dan kembali membawa motornya ke trek dan melanjutkan sesi. Bagnaia sudah berhasil merebut posisi teratas dengan torehan waktu lap 1 menit 32,699 detik. Ia unggul 0,145 detik atas Quartararo. Pecco kemudian menajamkannya.